Hai, perkenalkan saya Rosnini. Hai, perkenalkan nama saya Mira Putri Salsabila. Hai, perkenalkan nama saya Najila Artanti. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh kita untuk mengatur metabolisme tubuh agar tetap sehat dan membantu proses pertumbuhan. Fungsi vitamin yang pertama, untuk mengatur metabolisme. Yang kedua, kesehatan mental dan kekebalan tubuh. Yang ketiga, memperkuat daya tahan tubuh. Yang keempat, mempercepat proses penyembuhan penyakit. Selanjutnya yaitu untuk mempercepat pertumbuhan. Lalu ada untuk kesehatan tulang, khususnya vitamin D dan vitamin K. Lalu untuk memproduksi energi, khususnya vitamin B kompleks. Selanjutnya ada aktivitas antioksidan, khususnya untuk vitamin C dan E. Ada dua jenis vitamin. Yang pertama, vitamin larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air merupakan vitamin yang dapat dengan mudah larut dari dalam air di tubuh. Vitamin yang larut dalam air akan dibawa ke jaringan tubuh tetapi tidak disimpan di dalam tubuh. Jenis vitamin ini berperan penting dalam menjaga metabolisme tubuh. Oleh karena itu, asupannya pun harus selalu terpenuhi. Contohnya, pada vitamin B kompleks dan vitamin C. Yang kedua itu ada larut dalam lemak. Kandungan vitamin ini akan diserap oleh lemak dan akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Jika berlebihan maka tidak dikeluarkan oleh tubuh, melainkan disimpan. Contoh pada vitamin larut dalam lemak ini adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang pertama, penyerapan. Vitamin diserap oleh tubuh dari makanan yang dikonsumsi. Sebagian besar vitamin diserap di usus kecil, kecuali beberapa vitamin B yang juga diserap di usus besar. Yang kedua, transportasi. Setelah diserap, vitamin diangkut melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Beberapa vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K diangkut oleh lemak dalam darah. Sementara yang lain larut dalam air seperti vitamin C dan B kompleks diangkut dalam plasma darah. Yang ketiga, penyimpanan. Beberapa vitamin disimpan dalam tubuh untuk digunakan, terutama vitamin A, D, dan B12. Mereka disimpan dalam hati, jaringan lemak, dan otot. Yang keempat, metabolisme. Setelah diserap, vitamin-vitamin tersebut mengalami berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Misalnya, vitamin B kompleks berperan dalam metabolisme energi, vitamin C berperan sebagai antioksidan, dan vitamin D membantu dalam penyerapan kalsium dan fosfor. Yang kelima yaitu ekskresi. Kelebihan vitamin atau vitamin yang tidak dibutuhkan oleh tubuh diekskresikan melalui urin atau tinja. Tubuh juga bisa menyimpan beberapa vitamin dalam jangka waktu yang lebih lama untuk digunakan nanti. Yang pertama, mulut. Pada tahap awal, makanan yang mengandung vitamin dicerna oleh gigi dan air liur. Beberapa vitamin seperti vitamin B dan C bisa mulai larut di dalam air liur. Yang selanjutnya yaitu lambung. Setelah ditelan, makanan masuk ke dalam lambung. Di sini, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K dapat larut dalam lemak makanan dan disimpan dalam jaringan lemak tubuh atau diserap langsung ke dalam darah. Selanjutnya, usus halus.
Proses utama penyerapan vitamin terjadi di usus halus. Vitamin-vitamin yang sudah dipecah dari makanan dicerna oleh enzim pencernaan dan diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus. Selanjutnya, penyerapan. Proses penyerapan terjadi baik secara pasif maupun aktif. Vitamin-vitamin larut air seperti vitamin C dan B kompleks diserap secara pasif, sementara vitamin-vitamin larut lemak memerlukan transporter khusus dan proses aktif. Selanjutnya, penyaluran. Setelah diserap, vitamin-vitamin tersebut diangkut melalui aliran darah ke berbagai bagian tubuh. Tempat mereka digunakan untuk mendukung berbagai fungsi biologis. Yang terakhir yaitu ada penyimpanan dan pemanfaatan. Beberapa vitamin, terutama yang larut dalam lemak, disimpan dalam jaringan tubuh untuk digunakan nanti. Vitamin yang tidak digunakan disekresikan melalui ginjal atau hati. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan vitamin. Yang pertama, vitamin A. Kelebihan dari vitamin ini dapat menyebabkan keracunan, gejala termasuk mual, muntah, pusing, dan bahkan kerusakan hati. Kekurangan dari vitamin ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kulit kering, dan bahkan meningkatkan resiko infeksi. Yang kedua, vitamin B12. Kelebihan ini jarang terjadi karena tubuh biasanya dapat mengeluarkan kelebihan melalui urin, tetapi kekurangan dari vitamin ini adalah dapat menyebabkan anemia megaloblastik, kelemahan otot, kesemutan, dan masalah neurologis. Yang ketiga, vitamin C. Kelebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare dan dalam kasus yang jarang terjadi seperti batu ginjal. Kekurangan dari vitamin ini dapat menyebabkan skorbut yang ditandai dengan pembengkakan gusi, lebam di kulit, dan kerusakan jaringan tubuh. Selanjutnya, vitamin D. Kelebihan dari vitamin ini dapat menyebabkan penumpukan kalsium berlebihan dalam darah yang dapat merusak jaringan tubuh seperti ginjal dan jantung. Kekurangan dari vitamin ini yaitu dapat menyebabkan lemah otot, osteoporosis, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, dan bahkan depresi. Selanjutnya ada vitamin E. Kelebihan dari vitamin ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan, mulai dari diare hingga gangguan penyerapan lemak. Kekurangan dari vitamin ini dapat menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh karena kurangnya antioksidan serta kerusakan saraf perifer. Penting untuk diingat bahwa kebanyakan orang mendapatkan cukup vitamin melalui makanan mereka dan tidak memerlukan suplemen tambahan, kecuali atas saran dokter. Terlalu banyak atau terlalu sedikit vitamin dalam tubuh dapat memiliki dampak yang merugikan pada kesehatan. Apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia yang dibuat oleh sel-sel khusus kelenjar endokrin untuk mempengaruhi berbagai sistem dan proses yang terjadi di dalam tubuh. Zat kimia ini akan dilepaskan ke aliran darah untuk mengirimkan pesan ke jaringan dan organ dalam tubuh manusia. Karena fungsinya ini, hormon sering disebut sebagai pembawa pesan kimia. Setelah diproduksi di dalam tubuh, hormon akan disalurkan ke berbagai organ yang membutuhkannya agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Secara umum, fungsi hormon adalah sebagai berikut. Pertama, mendukung proses reproduksi dan fungsi seksual, mendukung fungsi kognitif, mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia, mencerna makanan, membantu penyerapan gizi, mengatur siklus tidur, membantu kinerja organ jantung, memengaruhi suasana hati atau mood, mengatur keseimbangan dalam tubuh, termasuk keseimbangan tekanan darah, gula darah, elektrolit, cairan, dan suhu tubuh. Jenis-jenis hormon. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Yang kedua, kelenjar pituitari. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Yang keempat, kelenjar paratiroid. Yang kelima, kelenjar adrenal. Yang keenam, kelenjar pineal. Yang ketujuh, organ pankreas. Yang kedelapan, kelenjar timus. Yang terakhir, organ reproduksi atau ovarium. Penyakit akibat gangguan hormon. Perubahan hormon dapat memberikan dampak signifikan bagi tubuh. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dipicu oleh gangguan hormon adalah sebagai berikut. 1. Hipertiroidisme. Penyakit ketidakseimbangan hormon di mana kelenjar tiroid memproduksi terlalu banyak hormon tiroid. 2. Hipopituitarisme.
ketidakmampuan kelenjar pituitari dalam memproduksi hormon secara normal. 3. Hipotiroidisme. Kondisi di mana kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. 4. Insufisiensi adrenal. Kondisi ketika kelenjar adrenal tidak mampu memproduksi jumlah hormon yang penting bagi proses metabolisme, terutama hormon kortisol dan aldosteron. 5. Penyakit Cushing. Kondisi ketika kelenjar adrenal memproduksi hormon kortisol secara berlebihan. 6. Akromegali. Gangguan hormon yang terjadi karena kelenjar pituitari memproduksi terlalu banyak hormon pertumbuhan. 7. Diabetes. Terjadi karena adanya gangguan pada hormon insulin sehingga tidak dapat mengendalikan kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh. Akibatnya, kadar gula dalam tubuh menjadi terlalu tinggi. 8. Kekurangan hormon pertumbuhan atau growth hormone deficiency. Kondisi ini terjadi karena kelenjar hipofisis tidak memproduksi hormon pertumbuhan dalam jumlah yang cukup, sehingga menyebabkan pertumbuhan terhambat. Pengertian enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Enzim merupakan biokatalisator yang bekerja secara spesifik. Artinya, setiap enzim memiliki spesifitas tertentu terhadap substrat tertentu pula. Letak enzim dalam sel berhubungan dengan sel. Yang pertama, enzim mitokondria, reaksi penyediaan energi, yaitu reaksi oksidasi yang menghasilkan energi. Yang kedua, enzim ribosom, reaksi biosintesis protein. Yang ketiga, enzim inti, terkait dengan genetik. Yang keempat, enzim lisozim, sehubungan dengan proses pencernaan intraseluler, terjadi penghancuran secara hidrolitik bahan-bahan yang tidak dibutuhkan sel. Yang kelima, enzim mikrosomal, reaksi hidroksilasi pada sintesis hormon steroid, metabolisme, dan inaktivasi obat. Jenis-jenis enzim. Yang pertama ada amilase. Amilase adalah jenis enzim yang memiliki tugas utama untuk mencerna karbohidrat kompleks atau pati menjadi karbohidrat sederhana atau glukosa. Berdasarkan bagian tubuh yang memproduksinya, enzim amilase dibedakan menjadi dua jenis, yakni amilase petialin dan amilase pankreas. Yang kedua, ada protease. Protease merupakan enzim yang disekresikan oleh lambung, pankreas, dan usus halus. Fungsi enzim pencernaan ini adalah untuk memecah protein menjadi asam amino di dalam saluran cerna. Beberapa jenis enzim protease yang kerap ditemukan dalam saluran cerna diantaranya pepsin, chymotrypin, karboksipepsidase A, karboksipepsidase B, dan tripsin. Enzim protease ini juga berperan dalam proses pembukuan darah, pembelahan sel, dan daya tahan tubuh. Namun, bila kadar enzim protease di dalam tubuh melebihi batas normal, kondisi tersebut berisiko menimbulkan alergi, masalah usus, dan tukak lambung. Yang ketiga ada lipase. Lipase adalah salah satu enzim pencernaan manusia yang diproduksi oleh pankreas, mulut, dan lambung. Enzim ini berperan dalam memecah lemak menjadi asam lemak dan gula alkohol atau gliserol. Selain itu, enzim lipase juga dapat ditemukan di dalam ASI yang berfungsi untuk memudahkan bayi dalam mencerna lemak yang terdapat dalam ASI. Yang keempat ada laktase. Laktase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mencerna gula susu atau laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim ini diproduksi oleh enterosit atau sel-sel epitel pada usus halus. Yang kelima ada maltase. Jenis enzim pencernaan manusia berikutnya adalah enzim maltase, yaitu senyawa yang diproduksi oleh usus halus dan bertanggung jawab untuk mencerna gula malt atau maltosa menjadi gula sederhana atau glukosa. Nantinya glukosa tersebut akan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Namun, jika tidak digunakan, glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati untuk dijadikan sebagai energi cadangan. Yang keenam ada sukrase.
Sukrase merupakan salah satu jenis enzim yang diproduksi oleh usus halus. Enzim ini bertugas mencerna sukrosa atau gula yang kerap ditemukan pada sayuran dan buah-buahan menjadi glukosa dan fruktosa agar mempermudah sistem metabolisme tubuh dalam mengolah gula untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada fungsi enzim. Yang pertama, membantu memecah makanan menjadi nutrisi yang lebih kecil dan mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, membantu mengubah zat-zat dalam tubuh menjadi energi. Dan yang ketiga, berperan dalam pembelahan sel dan replikasi DNA. Mekanisme kerja enzim. Yang pertama ada lock and key. Mekanisme kunci dan anak kunci menggambarkan bagaimana enzim dan substrat saling berinteraksi seperti kunci yang cocok dengan anak kuncinya. Yang kedua ada induced feed theory. Induced feed theory menjelaskan interaksi antara enzim dan substrat dengan cara yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada struktur enzim. Komponen keseluruhan enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun atas dua komponen. Yang pertama disebut dengan apoenzim dan yang kedua disebut dengan kofaktor. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor adalah penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Dan kofaktor tersusun dari dua macam. Yang pertama disebut dengan koenzim dan yang kedua disebut dengan gugus prostetik. Koenzim tersusun dari senyawa organik, sedangkan gugus prostetik tersusun atas senyawa anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi. Sedangkan bagian dari selain sisi aktif disebut alosterik. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Selanjutnya, enzim bekerja secara spesifik. Enzim dapat digunakan berulang kali. Enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversibel. Klasifikasi enzim. Berdasarkan tipe reaksi yang diketahui, enzim dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, oksidoreduktase. Enzim oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau reaksi suatu bahan. Dalam golongan enzim ini terdapat dua macam enzim yang paling utama, yaitu oksidase dan dehidrogenase. Oksidase adalah enzim yang mengkatalis reaksi antara substrat dengan molekul oksigen. Dehidrogenase adalah enzim yang aktif dalam pengambilan atom hidrogen dalam substrat. Yang kedua ada transferase. Enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Yang ketiga ada hidrolase. Enzim hidrolase merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Enzim-enzim yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah amilase, intertase, selulase, dan sebagainya. Yang keempat ada liase. Enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan CC, ikatan CO dengan tidak menggunakan molekul air. Yang kelima ada isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat, sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat atau dengan perubahan isomer posisi, misalnya mengubah aldosa menjadi ketosa. Yang keenam ada ligase. Enzim ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu, misalnya pembentukan ikatan CC, CO, dan CS.
dalam biosintesis koenzim A serta pembentukan ikatan CN dalam sintesis glutamin.